Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu Paskah yang ke-7. Secara khusus, gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Saudara dan saudari, zaman sekarang banyak sekali sarana komunikasi yang dapat kita gunakan dalam berelasi dan berinteraksi. Selain bahasa, gerak, dan tubuh, teknologi yang canggih juga bisa membantu kita untuk berkomunikasi, seperti handphone, telepon, internet, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Tentunya barang-barang itu dapat kita gunakan untuk saling menyampaikan pesan. Pertanyaannya, apakah komunikasi kita sudah efektif dan bercorak Kristiani, atau malah bercorak destruktif, malahan tidak nyambung sama sekali? Alat komunikasi yang canggih pun dapat menghambat juga komunikasi kita dengan orang lain, bahkan dapat membuat kita tidak nyambung. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti mengenal kata hoax. Hoax dan ujaran kebencian sekarang sangat marak sekali, membuat banyak orang salah menanggap makna. Seharusnya orang mendapat fakta yang benar, namun hoax menuntun orang menuju pemahaman yang salah dan lebih parahnya lagi, menyesatkan. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapanya dalam sebuah doa yang mendalam. Yesus berdoa bagi para pengikutnya supaya mereka satu, sama seperti Bapa dan dirinya adalah satu. Kesatuan yang hanya terwujud dalam komunikasi yang begitu mendalam dapat diwujudkannya lewat doa. Doa adalah ungkapan komunikasi yang paling mendalam. Itulah bahasa komunikasi yang paling hebat yang dimiliki oleh manusia dan setiap kita tentunya. Dengan berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja dan dimanapun kita berada. Doa sungguh melampaui ruang dan waktu serta batas-batas ras, suku, dan status sosial dari setiap kita. Perjumpaan yang mesra dan mendalam dengan Tuhan dalam doa harus menjadi cermin dan berbuah dalam komunikasi kehidupan sehari-hari kita. Hal ini mengingatkan kita pada komunikasi yang terjalin antara Bapa dan Putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebuah komunikasi yang penuh dengan kemesraan yang sangat mendalam. Komunikasi yang membuka ruang dialog, menumbuhkan saling pengertian, percaya, dan berdamai. Saudari dan saudara, kita sebagai orang Kristiani harus menyadari bahwa komunikasi memang merupakan pencapaian manusia yang mendalam juga tentunya. Namun, komunikasi yang sejati tidak pernah hanya merupakan hasil dari teknologi-teknologi yang sangat canggih. Komunikasi yang sejati juga harus terwujud dan terlihat dengan jelas dalam sebuah hubungan personal yang mendalam. Tujuan dari setiap komunikasi adalah perjumpaan personal. Perjumpaan mendalam secara personal hanya mungkin terwujud bila kita bertekun dalam suatu komunikasi dengan iman sejati dan mendalam, yaitu doa itu sendiri. Jadi, mari kita bertekun dalam doa dan hidup dalam persaudaraan penuh kasih dan sukacita. Paus Fransiskus berpesan kepada setiap kita pada hari Minggu komunikasi ini, datang dan lihatlah. Berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya, tanpa dipoles-poles. Kita dipanggil dan diutus menjadi saksi kebenaran, dan dengan datang turun sendiri di jalan untuk melihat kebenaran itu. Melihat sendiri dan berbagi apa yang telah kita lihat. Membagikan suatu kebenaran, bukan membagikan hoax. Para murid Yesus menjadi saksi kebenaran kebangkitan Tuhan
sesudah mereka melihat, mengalami, dan hidup sendiri bersama dengan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, semoga permenungan saya pada kesempatan ini mampu membantu kita untuk semakin menghidupi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga demikian.